سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sekelumit kisah Sayyidah Nisa'il Alamin, Ratu Alam Semesta, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hasbuka min nisa'il alamina arba." Ada 4 wanita sepanjang sejarah yang mencapai kesempurnaan. Kamula minar rijali katsir. Telah banyak laki-laki yang mencapai kesempurnaan, para nabi, para rasul, para aulia Allah, suhada'i wassalihin. Walam yakmul min nisa'il arba. Sedangkan wanita yang telah mencapai kesempurnaan ada 4. Yang pertama, Sayyidah Maryam binti Imran, ibunda Nabiullah Isa alaihi salam. Yang kedua, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Sayyidah Asiyah, istri Fir'aun. Yang keempat, Sayyidah Fatimah Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah adalah putri bungsu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidah Khadijah. Sayyidah Fatimah lahir 5 tahun sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul, tepatnya 20 Jumadil Akhir di Makkahul Mukarramah, di mana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir dalam renovasi Ka'bah atau peletakan Hajar Aswad. Setelah selesainya peletakan Hajar Aswad, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kabar, "Ya Muhammad, istrimu Khadijah telah melahirkan." Dan akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas pulang. Dan setelah sesampainya di rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat istrinya Sayyidah Khadijah melahirkan bayi yang jelita, Sayyidatun Nisa'il Alamin, manusia yang paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu an mengatakan, tidak ada orang yang lebih mirip dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wajahnya, cara bicaranya, cara jalannya, kecuali Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama mengatakan lahirnya Sayyidah Fatimah Zahra bertepatan dengan selesainya renovasi Ka'bah bukanlah sesuatu yang kebetulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan makna di balik itu semua, bahwasanya dengan selesainya Baitullah bertepatan dengan lahirnya Ahlul Baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan menjadi keturunan keluarga besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Sayyidah Fatimah lah sumber nasab zuriyatul Rasul, yang kelak akan lahir Sayyidina Hasan wal Husain, disambung Imam Ali Zainal Abidin, dan seterusnya hingga sampai saat ini. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nama putrinya dengan nama Fatimah Az-Zahra. Nama Fatimah bukanlah nama yang asing pada saat itu. Nama Fatimah adalah nama yang banyak digunakan oleh banyak orang, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ana ibnul Fawatim," aku adalah putranya Fatimah. Karena neneknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang bernama Fatimah. Kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Fatimah. Rasul sangat mencintai putrinya Fatimah. Sayyidah Fatimah lah mutiaranya Rasulullah, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fatimah bid'atu minni." Fatimah adalah darah dagingku. Yushituni ma yushituha wa yuridini ma yuridiha, atau kama ru'ya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat dia murka, maka membuat aku murka. Siapa yang membuat dia senang, maka membuat aku senang.
ihabbi banati ila sallallahu alaihi wasallam ilaih, putri Rasul yang paling Rasulullah sayang, sehingga Sayyidah Fatimah mendapat perhatian khusus dari ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin tumbuh besar, Sayyidah Fatimah menyaksikan perjuangan dakwah ayahnya. Beliau menyaksikan ayahnya dicela, difitnah, dan bahkan pernah pada suatu ketika Sayyidah Fatimah menyaksikan ayahnya ditaruh salal jazur, yaitu ari-ari unta, ditaruh di punggung ayahnya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di depan Ka'bah. Bayangkan seorang anak perempuan melihat ayahnya diperlakukan seperti itu, betapa sedihnya Sayyidah Fatimah pada saat itu. Sambil menangis, Sayyidah Fatimah membersihkan ari-ari unta di punggung ayahnya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tenanglah wahai putriku, Allah tidak akan membiarkanku seperti ini." Memang ketika Sayyidah Khadijah, istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Sayyidah Fatimah lah yang menggantikan posisi ibunya. Apa yang diperlukan Rasulullah, Sayyidah Fatimah lah yang mempersiapkannya, mempersiapkan segala kebutuhan ayahnya. Sampai Sayyidah Fatimah dikatakan ummu wa abiha, ibu untuk ayahnya. Tahun-tahun berganti, semakin tumbuh dewasa Sayyidah Fatimah, sampailah datang masanya Sayyidah Fatimah untuk menikah. Sayyidina Ali telah lama memendam rasa kepada putri bungsu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah cinta yang terpendam sejak lama, kisah cinta yang terjaga kerahasiaannya dalam kata, sikap, dan ekspresi mereka. Bahkan setan pun tidak bisa mengendusnya. Cinta dalam diamnya Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Mereka bisa menjaga izzah mereka hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjodohkan dan menghalalkan mereka. Ada beberapa sahabat yang datang melamar Sayyidah Fatimah, di antaranya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebagaimana kita ketahui semua, bagaimana kedekatan Sayyidina Abu Bakar dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang keimanannya sudah tidak diragukan. Beliaulah yang telah berkorban hartanya, jiwanya, raganya untuk agama Islam. Ketika Ali radhiyallahu an mendengar kabar bahwa Fatimah dilamar oleh Abu Bakar radhiyallahu an, Ali pun tersentak dan terkejut jiwanya. Lalu muncullah rasa-rasa yang dia pun tak mengerti. Ali merasa diuji karena terasa siapalah dirinya dibanding Abu Bakar radhiyallahu an yang kedudukannya sangat mulia di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Abu Bakar melamar Sayyidah Fatimah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Innaha shaghirah." Wahai Abu Bakar, Fatimah itu kecil, tidak pas untukmu. Dan ternyata lamaran Abu Bakar radhiyallahu an ditolak oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Abu Bakar mundur, kemudian muncullah seorang laki-laki yang gagah dan pemberani, seseorang yang ketika ia masuk Islam mengangkat derajat kaum muslimin, sehingga pada saat dakwah Islam yang kala itu masih sembunyi-sembunyi, jadi berani terang-terangan karena inisiatif beliau. Dialah yang berjuluk Al-Faruq, yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab, sang pemisah antara kebenaran dan kebatilan, juga melamar putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Sayyidina Ali pun semakin bingung karena lamaran Sayyidina Umar pun ditolak oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu disusul oleh Abdurrahman bin Auf dengan membawa 100 ekor unta bermata biru dari Mesir dan 10.000 dinar jika dirupiahkan sekitar 55 miliar, dan lamaran itu pun ditolak oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, ada salah satu kerabatnya Sayyidina Ali, seorang perempuan bekas budak yang dibebaskan, berkata kepada Sayyidina Ali, "Hai sahabatku, apakah engkau tidak ingin melamar Fatimah? Inna Fatimah tuhtaf." Fatimah itu ada yang melamar. Apakah engkau tidak ingin melamarnya? Cobalah engkau wahai Ali, firasatku, sepertinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunggumu. Lalu Sayyidina Ali berkata,
siapalah aku? Aku hanya pemuda miskin yang tidak memiliki apa-apa. Mahar apa yang nanti akan aku berikan kepada putri yang sangat dicintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Namun Ali terus dibujuk oleh kerabatnya tersebut, sampai akhirnya Ali maju menghadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melamar Sayyidah Fatimah. Dan ketika di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bertanya, "Wahai Ali, apakah engkau ada hajat?" Ali hanya terdiam, tidak dapat berkata sepatah kata pun. Lalu Nabi kembali bertanya, "Wahai Ali, apakah engkau ada hajat?" Ali tetap terdiam, tidak mampu berbicara sedikit pun. Sampai Nabi berkata, "La'allaka tahtubu Fatimah?" Apakah engkau ingin melamar Fatimah? Sambil malu, Sayyidina Ali menjawab, "Iya ya Rasulullah." Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mahar apa yang akan kau berikan?" Dan Ali menjawab, "Aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah." Dan Rasul bertanya kepada Sayyidina Ali, "Aina dil'ukal utomiyah?" Mana baju perangmu? "Ada ya Rasulullah, tapi baju perang itu harganya hanya 400 dirham. Mana pantas untuk putrimu?" Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku nikahkan engkau dengan dil'ukal khutomiyah." Kemudian nikahlah Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah dengan pernikahan yang sangat sederhana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sayyidina Ali, "Berbahagialah kau wahai Ali, sesungguhnya sebelum aku menikahkan engkau dengan Fatimah, sungguh Allah telah terlebih dahulu menikahkan engkau dengan Fatimah di langit." Dan ketika selesai pernikahan itu, Sayyidina Ali dibawa ke dalam kamar Sayyidah Fatimah Zahra dan didoakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Allah, keluarkanlah dari mereka berdua keturunan yang baik, yang menebar kebaikan dan menjadi rasa aman bagi umat." Dan banyak lagi doa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Kemudian berjalanlah suka duka rumah tangga Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Pada suatu hari, Sayyidina Ali melihat istrinya yang sedang menggiling gandum, dan memang sehari-hari gandum tersebut untuk makan suami dan anaknya. Ketika dihampiri, Sayyidina Ali melihat tangan istrinya yang mulai nampak kasar. Dengan rasa yang tidak tega, Sayyidina Ali menyarankan kepada Sayyidah Fatimah agar berbicara kepada ayahnya untuk meminta seorang budak. Lalu Fatimah menolaknya karena perasaan yang tidak enak untuk berbicara kepada ayahnya. Di mata Sayyidah Fatimah, ayahnya bukan hanya seorang ayah, tapi selain itu juga ayahnya sebagai guru, seorang teladan yang menjadi panutan, sehingga ada rasa yang tidak enak dalam diri Sayyidah Fatimah kepada ayahnya. Dan dengan berat hati, karena dibujuk oleh suaminya Sayyidina Ali, sampailah pada akhirnya Sayyidah Fatimah menghadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ditemani suaminya Sayyidina Ali. "Ya Rasulullah, lihatlah tanganku yang kasar ini. Aku mengurus rumah untuk suami dan anakku. Bolehkah engkau menghadiahkan aku satu budak saja untuk mengurus rumah kami?" Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya terdiam. Kemudian Sayyidah Fatimah dan suaminya pulang ke rumahnya. Kata Sayyidina Ali, "Ketika kami ingin tidur, tiba-tiba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengetuk rumah kami, dan masuklah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian duduk di antara kami, maksudnya di tengah Sayyidina Ali dan Fatimah. Kami rasakan kaki beliau yang dingin karena memang pada saat itu di Madinah sedang musim dingin. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, 'Maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian pinta?' Ketika sebelum tidur, bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Itu lebih baik ketimbang dari apa yang kalian minta, yaitu seorang budak." Kisah cemburunya Sayyidina Ali kepada sebatang kayu siwak. Sayyidah Fatimah
sangat suka memakai kayu siwak. Sampai-sampai Sayyidina Ali cemburu dengan kayu siwak yang dipakainya. Perlu kita ketahui, Sayyidah Fatimah tidak pernah berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Sayyidah Fatimah, "Wahai putriku, bagaimanakah wanita yang baik menurutmu?" Lalu Sayyidah Fatimah pun menjawab, "Ala tara rajulan wala yaraha rajulun." Wanita yang baik itu yang tidak ingin memandang lelaki dan tidak ingin dipandang laki-laki. Mendengar jawaban Fatimah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memeluk anak kesayangannya dan berkata, "Zuriyatan ba'duha min ba'd." Ini benar-benar anakku, karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kecemburuan Sayyidina Ali dengan kayu siwak ketika melihat istrinya yang sedang memakai siwak, dan Sayyidina Ali pun bersair, "Wahai kayu siwak, aku melihat engkau selalu berada di dalam mulut Fatimah. Andai kata engkau orang, aku akan memerangimu. Demi Allah, tidak ada orang yang selamat dari pedangku kecuali engkau sebatang kayu, wahai siwak." Suatu ketika, di saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya, ketika itu kepala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, dan kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Sayyidah Fatimah. Kemudian Sayyidah Fatimah mendekatkan telinganya ke mulut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbisik kepada Sayyidah Fatimah. Lalu Sayyidah Fatimah menangis. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an tidak mendengar apa yang dibicarakan Rasul kepada Sayyidah Fatimah. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kembali Sayyidah Fatimah dan berbisik kembali kepada Sayyidah Fatimah. Dan ketika itu Sayyidah Fatimah tersenyum. Melihat kejadian itu, Sayyidah Aisyah penasaran apa yang diucapkan Rasul. Ketika beberapa waktu kemudian, setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Sayyidah Fatimah, "Wahai Fatimah, apa yang membuat engkau menangis saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbisik kepadamu? Kemudian engkau tersenyum saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kedua kalinya membisikimu?" Lalu Sayyidah Fatimah menjawab, "Wahai ibunda, aku menangis karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu bahwa ajalnya sudah dekat. Kemudian setelah aku menangis, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kembali memanggilku dan membisikkan, 'Anti Sayyidun Nisa'il Alamin.' Engkau adalah ratu wanita seluruh alam, dan engkau adalah ahlil bait yang pertama akan menyusulku. Itulah yang membuat aku tersenyum." Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keseharian Sayyidah Fatimah diselimuti kerinduan yang mendalam kepada ayahnya. Terngiang-ngiang di telinganya ucapan ayahnya bahwa engkaulah keluarga yang pertama kali akan menyusulku. Hari-hari terasa lama yang dirasakan Sayyidah Fatimah ingin segera bertemu kembali dengan ayah tercintanya. Setiap Sayyidina Ali dan Asma binti Uwais memandang wajah istrinya Sayyidina Ali, yaitu Fatimah, adalah dengan air mata, sehingga nampaklah dari fisik Sayyidah Fatimah berkurang, semakin lemah dan semakin lemah. Orang mengatakan bahwa Sayyidah Fatimah sakit, padahal beliau tidaklah sakit. Itu adalah kerinduan kepada ayahandanya. Ketika duduk dengan Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah pun berkata kepada suaminya, "Sepertinya waktuku sudah dekat, wahai suamiku." Dan Sayyidah Fatimah berwasiat kepada suaminya. Wasiat pertama, nikahilah Humamah. Humamah itu adalah putri dari Sayyidah Zainab, putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Humamah sifat dan kepribadiannya mirip denganku. Wasiat kedua, jika waktunya telah tiba, tolong antarkan aku ke kubur dengan keranda mayat seperti yang dipesan kepada Asma. Wasiat yang ketiga, kuburkan aku di malam hari. Kemudian setelah itu,
Tangis selalu mengiringi hari-hari Sayyidah Fatimah. Duka yang teramat mendalam. Tapi duka itu bukanlah duka yang ditinggal ayahnya, tapi duka itu karena kerinduan menantikan perjumpaan dengan ayahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan waktu itu pun akan datang. Sayyidah Fatimah berkata kepada Asma, "Engkau di luar saja wahai Asma, aku ingin membaca Al-Quran. Kalau nanti bacaan sudah tidak terdengar, itulah waktuku." Kemudian Asma di depan sambil menunggu kepulangan Sayyidina Hasan dan Husain dari masjid. Ketika itu Sayyidina Hasan dan Husain masih sangat kecil. Dan setelah beberapa waktu, lantunan Al-Quran sudah tidak terdengar. Bergetarlah Asma. Kemudian beliau menghampiri Sayyidah Fatimah. Dan Sayyidah Fatimah sudah menyusul ayah tercintanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berapa lama, kemudian pulanglah Sayyidina Hasan wal Husain, lalu dipeluk oleh Asma binti Uwais dan dibawa ke kamar ibundanya. Kemudian diciumlah kening Sayyidah Fatimah oleh kedua putranya Hasan wal Husain. Dan itulah yang terjadi di dalam rumah pecinta-pecinta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Fatimah wafat 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya pada tanggal 3 Ramadan 11 Hijriah. Setelah itu, jenazah Sayyidah Fatimah dihantarkan ke kubur pada malam hari oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ketika Sayyidina Ali memasukkan istrinya ke liang lahat, beliau menangis sampai terisak-isak, sehingga anaknya Sayyidina Hasan berkata, "Wahai ayahku, mengapa engkau menangis hingga sedemikian rupa?" Dan Sayyidina Ali pun menjawab, "Wahai putraku Hasan, kakekmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, 'Wahai Ali, kelak jika putriku Fatimah telah tiada, maka akulah yang pertama kali menerima jasadnya di liang lahat. Demi Allah, wahai anakku, aku melihat tangan kakekmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima jasad ibumu. Aku melihat kakekmu mencium wajah ibumu.'" Sayyidina Ali pun berkata, "Ya Rasulullah, kini aku kembalikan amanah yang engkau berikan kepadaku. Aku kembalikan belahan jiwaku, yang mana setiap engkau rindu akan surga, kau cium wajah suci putrimu, Sayyidah Fatimah Zahra. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpulkanlah kami bersama keluarga Rasulullah. Jangan kau haramkan mata ini memandang para kekasihmu. Jadikanlah kami pecinta Rasulmu dan pecinta para keluargamu. Sungguh merugi diri ini jika kelak kami tidak berada di bawah panjinya. Semoga kita diwafatkan sebagai pecinta Rasulullah dan para zuriyahnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.